Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Untuk hari ini semuanya hadir ya? Hadir Bu. Sebelum memulai pelajaran hari ini, silakan Risma selaku ketua kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Untuk hari ini Ibu akan menjelaskan tentang materi komunikasi telepon dalam bahasa Inggris. Yang pertama yaitu materinya itu tentang etika penanganan telepon dalam bahasa Inggris. Yang kedua ada langkah-langkah pelayanan telepon bahasa Inggris dan ada hambatan dalam berhubungan telepon. Sebelum Ibu menjelaskan, apakah ada yang bisa menjelaskan yang dimaksud komunikasi telepon itu apa? Saya Bu. Iya, Emil. Jadi menurut saya komunikasi telepon itu yaitu di mana ada penelpon dan penerima yang sedang melakukan percakapan melalui telepon dengan menggunakan bahasa yang telah ditentukan untuk menyampaikan suatu pesan atau informasi. Benar sekali, Emil. Terima kasih untuk jawabannya. Nah, komunikasi melalui telepon itu di mana penerima dan penelpon itu menggunakan bahasa Inggris atau bahasa yang akan ditentukan atau bahasa Indonesia untuk menyampaikan pesan dan maksud tujuannya. Dan pada dasarnya komunikasi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu sama, cuma yang membedakan adalah aturan dalam bahasa yang digunakan. Untuk selanjutnya, ada manfaat melakukan komunikasi telepon. Yang pertama itu ada meningkatkan keterampilan diri, di mana karyawan atau orang yang bisa bertelepon dalam bahasa Inggris bisa meningkatkan keterampilan bahasa Inggrisnya. Kemudian ada meningkatkan kepercayaan dirinya dan meningkatkan kompetensi dan citra baik perusahaan. Untuk yang keempat, meningkatkan kesiapan dalam menghadapi tantangan di dunia era globalisasi ini. Dan yang kelima itu memudahkan kerjasama perusahaan baik dalam negeri maupun luar negeri. Bisa menjelaskan mengapa manfaat melakukan komunikasi telepon dalam bahasa Inggris bisa meningkatkan baik dalam citra perusahaan? Saya Bu. Iya. Karena jika perusahaan bisa menerapkan dalam berkomunikasi bahasa Inggris, nantinya akan citra perusahaan menjadi lebih baik Bu dan menarik investor dari luar negeri. Bener banget. Terima kasih jawabannya Risma. Jadi jika perusahaan itu bisa menerima telepon dalam bahasa Inggris atau karyawannya bisa membalas telepon itu dengan bahasa Inggris, bisa memperbaiki citranya dalam investor yang ada di luar negeri. Untuk selanjutnya ada hal-hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan rasa percaya diri. Yang pertama yaitu penguasaan bahasa dan tata bahasa, di mana ketika kita ingin percaya diri, kita harus mengerti tata bahasanya seperti apa dan aturan bahasanya dalam bahasa Inggris tersebut. Untuk yang kedua adalah menjaga etika komunikasi, di mana harus sopan dan santun untuk menjawab komunikasi atau telepon yang sudah ditelepon dalam suatu perusahaan. Kemudian ada gunakan suara yang baik, yaitu nggak terburu-buru dan lembut pastinya. Yang kedua atau yang terakhir yaitu ada layani keinginan penelpon, yang dimana apa tujuan dari penelpon itu dalam melakukan telepon. Untuk selanjutnya ada etika bertelepon dalam skala internasional. Yang pertama itu ada grid. Yang pertama ada grid profesional. Di sini mungkin ada yang tahu apa yang grid profesional ini? Saya Bu. Iya Nana. Menurut saya grade profesional itu merupakan sapaan profesional dengan bahasa Inggris. Iya benar. Terima kasih ya jawabannya. Untuk yang grade profesional ini yaitu menyapa dengan profesional dengan menggunakan sapaan bahasa Inggris yang tepat. Untuk yang kedua ada John dibagi. Mungkin ada yang tahu? Nggak tahu kan? Yang don't dibagi ini yaitu jangan banyak bertanya atau menawarkan produk atau jasa perusahaan. Jadi langsung pada intinya, pada tujuan apa penelpon itu yang diinginkan. Untuk yang ketiga ada speak necessarily. Ada yang tahu necessarily itu apa? Saya Bu. Iya. Speak necessarily itu berbicara seperlunya saja sesuai apa yang ditujunya. Ya benar. Jadi dalam etika bertelepon dalam internasional itu harus berbicara dengan poinnya, karena orang luar negeri tidak suka basa-basi dan langsung pada intinya apa yang dia inginkan dan apa yang kehendak dia untuk berkomunikasi. Untuk yang terakhir ada out and clear.
yang artinya yaitu berbicara menggunakan bahasa Inggris dengan jelas dan keras dan cukup untuk didengar melalui telepon. Yaitu ada langkah-langkah penanganan telepon. Yang pertama, hindari kata hello ketika mengangkat telepon lebih tepat, karena itu tidak sopan untuk orang luar negeri. Yang dimana harus menggunakan jika itu pagi good morning dan jika itu siang good afternoon dan sebagainya. Untuk yang kedua itu hindari menggunakan kata-kata informal seperti oke atau itu sangat tidak sopan. Jadi bisa diganti dengan madam atau sir atau oke said ditambah certainly dan ada very good. Untuk yang selanjutnya yaitu berbicara dengan menyenangkan dan tidak menyinggung perasaan. Jadi harus dengan sopan dan intonasinya cukup untuk orang yang dimana berbicara dengan formal. Kemudian ada berikan bantuan pada klien ketika ada masalah atau ketika tujuannya itu untuk menanyakan suatu hal. Yang terakhir ada akhiri pembicaraan dengan ucapan terima kasih, itu harus. Untuk yang selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi. Yang pertama ada suara berbisik tidak jelas, koneksi terputus, pasti suara terdengar kecil, itu bisa disebabkan oleh jaringan dan tidak terdengar nada sambung. Kemudian ada berbicara terlalu cepat, berbicara dengan desah nafas kencang atau biasanya ada hembusan nafasnya itu terlalu kencang dan itu sangat mengganggu. Untuk yang terakhir ada meninggalkan telepon dengan berbicara pada orang lain. Jadi ketika waktu mengangkat telepon itu belum selesai, itu juga hambatannya. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Apa bisa dipahami atau ada pertanyaan? Sudah ada, Bu. Oke, terima kasih kalau udah cukup mengerti. Kalau begitu untuk pertemuan selanjutnya silakan membuat skenario ya, bagaimana cara menerima telepon dalam bahasa Inggris dengan berbagai jenisnya dan bisa dikumpulkan minggu depannya. Mungkin cukup untuk hari ini ya. Terima kasih sudah menyimak dengan baik, semoga bermanfaat ilmunya dan selalu sehat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.